my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau kasih kalian gimana sih cara ngatur keuangan dalam belanja harian, terus dalam pengeluaran bulanan. Yuk ikutin terus videonya. Untuk langkah pertama, yang kalian harus siapkan adalah celengan. Di sini aku mempunyai beberapa celengan kosong yang biasa aku isi setelah pengeluaran aku dalam per bulan. Nih. Terus ada juga yang belum aku masukin, soalnya kemarin celengannya lagi kosong, belum ada. Biasa aku udah bagi-bagiin seperti ini, maaf ya. Udah kayak gini ya. Dan jangan lupa siapin juga kotak seperti ini. Aku udah pakai ini selama hampir 4 bulanan dan alhamdulillah ini bisa membantu banget ya. Kita buka aja, contohnya seperti ini. Nah, ini di dalamnya kayak gini ya contohnya. Nah, aku selalu pisahin antara uang pribadi aku dan uang modal aku. Jadi gini, kan aku tiap hari itu jualan. Suami aku tiap hari jualan. Nah, kita harus bisa bagiin mana misalkan yang laku. Terus kita langsung pisahin, ini uang modalnya masukin langsung ke sini. Dan kalau uang pribadi berarti itu keuntungan kita. Keuntungan kita langsung masukin ke sini. Contoh, misalkan kalian mendapatkan per hari itu 100.000. Nah, untuk modal yang diperlukan misalkan 80.000 dan untuk untungnya berarti 20.000. Terus kita pisahin aja, langsung masukin yang 80.000-nya ke sini ke kotak modal, dan untuk uang pribadinya kita masukin ke sini. Jadi kita nggak boleh, misalkan kalau untuk kebutuhan kita nggak boleh ambil uang dari uang modal, tapi harus ambil dari keuntungan kita. Dan untuk yang selanjutnya itu mengatur uang belanja harian. Biasanya dalam sehari aku habiskan uang 30 ribuan dalam sehari. Nah, sisanya kalau misalkan ada kembalian, ada sisa, aku si uangnya itu ditabungin ke celengan yang ini. Ini di sininya juga uang koin sisa belanja harian. Nah, kalau ini saya nggak matok ya, soalnya kan ini uang sisa dari belanja kita. Nah, ini mah berarti sisa dari keperluan kita per hari. Nah, kalau ada misalkan kembalian habis beli ini, misalkan kita beli terigu atau beli apalah, beli jajan, selalu aku masukin uang koinnya itu ke sini. Dan alhamdulillah ya, meskipun ini bekas, soalnya kemarin habis dibuka, alhamdulillah juga gitu bisa nambah-nambah. Cuman aku kalau bukanya itu jarang, misalkan kalau udah setahun enggak, tapi aku mah kalau udah penuh pasti aku bongkar, dan itu buat tabungan aku, buat keperluan aku. Dan selanjutnya aku pengeluarannya itu untuk kontrakan. Soalnya ya aku di sini di perantauan itu ngontrak, jadi aku harus bisa mengatur keuangan untuk kontrak. Dan kalau aku hitung per tahun, ngontrak di sini itu 9 juta. Berarti aku harus membagi dulu 9 juta dibagi 12 dalam setahun, berarti 750.000 dalam sebulan. Nah, setelah itu aku bagiin ke per hari. 750.000 dibagi 30 hari nilainya 25.000. Nah, otomatis dalam sehari aku harus bisa nabung 25.000 per hari. Itu wajib, soalnya kita kan nggak tahu ya kalau misalkan kita gak nabung kebutuhan kita apa. Jadi kita harus nabung, harus wajib. Berarti kalau gak ada, mungkin kalau misalkan besok dapat uang lebih, baru misalkan hari ini kita gak nabung 25.000 karena misalkan uangnya gak ada, tapi kan masih ada hari esok,
kita nabung jadi 2 kali lipat, berarti 50.000. Untuk naruhnya itu aku biasa siapin juga celengan yang udah ditulisin, misalkan ini buat uang kontrakan ya, tulisin aja uang kontrakan 25.000 per hari. Nah, kalau kita kaliin ini jadi 9 juta per tahun. Soalnya di sini rumahnya tahunan. Gitu tipsnya dari aku. Nah, untuk selanjutnya, aku kan punya cicilan juga, cicilan mobil. Aku dalam per bulannya itu harus ngeluarin uang sekitar 2.300.000 lebih. Aku bulatin aja jadi 2.400.000. Soalnya kalau misalkan kita bulatin, nanti sisanya ketika kita pas lupa ngisi tabungan kita, nah bakal ada sisanya. Biasanya aku sama seperti semula juga, kalau dalam mengatur keuangan itu aku pakai rumus yang kayak gitu. Kita hitungnya itu bagi per hari aja. Aku bulatin 2.400.000 dibagi 30, totalnya 80.000 per hari. Jadi aku harus nabung wajib 80.000 per hari. Kalau misalkan kita lupa juga ngisinya, hari esoknya aku harus nabung 160.000. Caranya sama juga, aku harus siapin celengan dan kasih tulisan biar nggak lupa gitu. Kalau kita kasih tulisan kan kita nggak lupa, per hari aku harus nabung berapa nih, per hari aku harus naruh berapa nih. Dan aku juga selalu nabung hasil jualan online aku, jualan all shop aku yang sistem dropship. Jadi aku sistemnya itu nggak nyetok barang, jadi aku selalu tabungin si untungnya itu ke celengan ini celengan all shop aku. Mau misalkan dapat untung 3.000, dapat untung 2.000, dapat untung goceng, aku selalu masukin ke celengan ini. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa ya nabung buat masa depan kita atau tabungan dunia dan akhirat kita. Aku selalu nabung di celengan yang ini. Kalau ini aku nggak matok mau berapa nabungnya, atau mau misalkan 100.000 atau berapa ratus ribu gitu, enggak. Kalau ini mah bebas ya, yang penting kalau misalkan keperluan harian kita udah tercukupi, nah kalau ada sisanya aku baru tabungin ke celengan ini. Dan kalau misalkan aku mau mudik atau misalkan aku lagi kepepet, aku bisa gunain ini. Dan dari hasilnya itu aku selalu sisihin buat orang yang berhak atau bersedekah untuk orang yang lebih membutuhkan ya. Jadi setiap celengan, setiap penghasilan aku per hari, aku selalu sisihin buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan sekian ya video tutorial cara bagaimana mengatur keuangan keluarga ala aku. Semoga membantu. See you, goodbye. Assalamualaikum.